sosial yang muncul. Dan saya yakin mahasiswa Indonesia memikirkan solusinya dalam bentuk model-model bisnis yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Untuk itu saya gembira sekali Anda berpartisipasi memikirkan persoalan sosial yang muncul ya. Mungkin tidak saja pada masa pandemi, tapi juga sebelum pandemi. Kemudian secara kolaboratif mengusulkan ya, bisnis model yang tepat ya untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Seperti disampaikan Pak Donar tadi, sejarah memperlihatkan kepada kita bahwa pada setiap krisis selalu ada pahlawan yang lahir. Selalu ada orang yang berpikir dan mencari cara untuk keluar dan memberikan warna baru. Semoga lomba ini memunculkan itu semuanya. Paling tidak kita berusaha merencanakan, mencoba, dan bekerja ya. Karena dengan begitu ada peluang kita untuk berhasil. Itu kata Dr. Andani Eka Putra ya, dari Lab Unan. Mari kita berusaha, mari kita berencana, mari kita mengambil bagian untuk mencari solusi dari persoalan-persoalan sosial yang sedang dihadapi ya oleh bangsa dan masyarakat kita. Untuk itu kepada para finalis saya ucapkan selamat pada Anda semuanya. Semoga pada hari ini Anda mendapatkan banyak masukan juga dari Dewan Juri ya, dan juga dari audiens, dan berkolaborasi untuk memecahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi ini. Itu bagus tuh, bisnis competition. Kayak apa bisnisnya ini? Jadi atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi, usaha sendiri. Kami membuka ini. mengucapkan ya, selamat lomba, selamat berkompetisi. Semoga nanti berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tidak saja setelah lomba ini, tidak saja pas lomba ini, setelah lomba nanti akan ada follow up-nya, semoga ya, ada coaching ya Pak Donar ya, ada mentoring. Iya Pak, ada. Dan kalau ada satu atau dua yang kemudian ya menjadi bisnis real ya, nah ini sangat akan menggembirakan, akan sangat membahagiakan kita semuanya. Itu pada seluruh finalis saya ucapkan sekali lagi selamat, dan mari sama-sama kita buka acara lomba ini dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus kepada panitia, selamat dan terima kasih ya saya ucapkan karena telah bekerja untuk melaksanakan lomba ini dengan baik ya. Ada Pak Donar, ada Pak Dani, Bu Fima, Bu Raina, Bu ya tidak terlihat di layar semua, tapi semua yang mendukung baik yang tidak tersebut namanya tadi. Sampai full ini ya, sampai sore ya Pak Donar ya. Sampai siang Pak. Jadi kita sampai siang. Ya. Sampai siang ya. Ada selingan juga ya, jadi tidak di atas, tidak di depan layar terus kan ya? Ya. Baik, demikian saja. Terima kasih sekali lagi. Selamat berkompetisi. Saya tutup dengan bacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas atas kata sambutan dan juga kata pembukaan acara Business Plan Competition Bisnatalis Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Selanjutnya, pembacaan kriteria pemenang. Selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk dapat menghidupkan videonya.
Ya. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta Disnatalis Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Selanjutnya, untuk penyampaian kriteria pemenang akan disampaikan oleh Bapak Donard. Pada Bapak, silakan. Baik, terima kasih MC. Jadi pada kesempatan hari ini ada tim juri yang akan menjelaskan tentang situasi lomba pada hari ini dan terutama kriteria penilaian untuk lomba Social Entrepreneurship Business Plan Competition kita pada hari ini. Saya persilahkan kepada Dewan Juri, yaitu Ibu Velia Medialisa, lalu Pak Dani Hidayat, dan Ibu Winnie Marlina, yang akan diwakili pada kesempatan ini oleh Pak Dani Hidayat untuk menyampaikan terkait terutama dengan kriteria penilaian finalis pada hari ini. Silakan Pak Dani Hidayat. Baik, terima kasih Pak Donat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Kita bersyukur hari ini diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir dan menyaksikan secara bersama-sama kompetisi final business plan. Ya. Pertama saya salam hormat dulu kepada Pak Dekan. Assalamualaikum Pak Dekan. Assalamualaikum. Kepada para wakil dekan, Ketua Pelaksana Pak Donat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan teristimewa kepada para finalis kita pada hari ini. Semangat ya untuk hari ini, semoga dipermudah dan diperlancar apa yang akan dipersembahkan pada hari ini. Baik, terima kasih kepada panitia atas kesempatannya. Saya sebagai salah satu tim juri, ya di sini ada 3 juri, saya, terus ada Ibu Feli dan ada Ibu Winnie. Ada beberapa kriteria yang perlu kami sampaikan dalam terkait penilaian ya, penilaian bisnis plan ini ya. Yang pertama itu yang kami nilai adalah tentang paper yang dikirimkan ya, atau nanti yang ditampilkan. Yang kedua nanti tentang presentasinya ya. Tentang paper, pertama kami melihat tentang yang pertama latar belakang permasalahan atau peluang yang diangkat itu mengandung solusi atas permasalahan sosial. Ya, itu ada bobot penilaiannya 20%. Terus yang kedua, analisis peluang pasarnya itu 20% juga. Terus yang ketiga itu aspek bisnisnya yang kita lihat dari sisi pemasaran atau marketingnya. Terus dari sisi operasionalnya, dari sisi SDM dan keuangannya. Di sini bobotnya paling tinggi ya, 40%. Jadi nanti di setiap bisnis plan yang dipresentasikan itu harus mengandung aspek-aspek bisnis seperti yang saya sebutkan tadi. Terus yang keempat itu ada dampak bisnis terhadap lingkungan atau masyarakat.
ya dampaknya apa bagi masyarakat dan lingkungan, itu bobotnya ada 10%. Yang kelima itu struktur dan kelengkapan dokumen bisnis plan tersebut, ya itu bobotnya 10%. Itu kriteria penilaian khusus untuk papernya. Yang kedua ada kriteria presentasi, ya presentasi yang mau akan kita laksanakan ini. Yang pertama itu ketepatan waktu dalam membawakan presentasi. Ya, di sini panitia menyediakan waktu 7 menit ya untuk presentasi dan 7 menit untuk sesi tanya jawab. Jadi manfaatkan waktu itu semaksimal mungkin, ya sebaik mungkin, ya karena itu bagian dari penilaian. Yang kedua itu konten presentasinya itu seperti apa, ya itu juga bagian dari penilaian, itu bobotnya 30%. Yang ketiga tampilan presentasi, ya berupa animasi dan gambar, itu ada bobot 20%. Dan yang keempat kemampuan menjawab pertanyaan, ya itu bobotnya 30%. Untuk pertanyaan itu sendiri bisa saja itu dari kami Dewan Juri, bisa juga dari audien yang hadir, ya jadi siapkan jawaban yang tepat, ya karena bobotnya cukup tinggi itu 30%. Ya jadi dalam menyeleksi yang masuk final ini kami menyeleksi dari awalnya 35 paper yang masuk, ya. Jadi 35 bisnis plan yang masuk, sehingga kami 3 orang Dewan Juri memutuskan ada 10 kontestan untuk masuk ke babak final ini, ya. Dari nanti 10 ini nanti kita pilih 3 terbaik, ya. Jadi manfaatkan momen ini, ya manfaatkan waktu yang ada sehingga apa yang saudara-saudara presentasikan, saudara-saudara tampilkan bisa maksimal, ya dan bisa memperoleh hasil yang baik untuk kelompok atau bisnis saudara ke depan. Dan kami berharap ini bukan hanya sekedar perlombaan saja, tetapi nanti ini sampai kepada tahap implementasi yang bisa mengatasi permasalahan sosial dan bermanfaat juga bagi bisnis saudara ke depan. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada panitia. Kami dari Dewan Juri mengucapkan selamat bertanding, ya, selamat menampilkan apa yang bisa dengan maksimal, ya, apa bisnis plannya, presentasi bisnis plannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Donald dan juga kepada Bapak Dani. Selanjutnya akan dimulai presentasi dari tim pertama, kemudian dilanjutkan tim kedua, tim ketiga, tim keempat, dan tim kelima. Setelah itu akan dilanjutkan oleh waktu break. Selanjutnya tim ke-6, tim ke-7, tim ke-8, tim ke-9, dan tim ke-10. Untuk tim pertama yang akan tampil, yaitu tim 1 yaitu Bilah, tim kedua Touchless, tim ketiga Abeta, tim keempat Humus, tim kelima Nanoclean, tim keenam Homet, tim ketujuh Sahabat Tutor, tim ke-8 Mambao, tim 9 Asko, 10 Top Black Charcoal. Untuk tim pertama yang akan tampil yaitu tim Bilah. Dan untuk tim yang akan tampil, silakan share screen. Halo Bang. Iya. Untuk share screen-nya dari saya atau dari adminnya Bang? Anda silakan share screen. Soalnya kemarin tanya sama panitia, share screen-nya dari panitianya Bang. Silakan share screen yang dari tim 1 silakan. Ya, bentar ya Bang.
Sudah dimulai, Bang. Mulai. Halo. Silakan, Halo. silakan. Silakan mulai. Lanjut, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fandi. Saya dari Teknik Mesin. Saya akan memperkenalkan salah satu produk yang ingin saya sampaikan, yaitu yang bernama Bila. Suatu produk hand-free sanitizer yang bermekanisme manual. Kemudian dari problem yang saya angkat itu adalah penularan corona. Penularan corona salah satunya adalah melalui permukaan yang terdeteksi oleh droplet-droplet yang berasal dari mulut manusia. Dan salah satu untuk mengatasi hal tersebut adalah mencuci tangan. Tetapi baru-baru ini justru mencuci tangan menjadi pusat penyebaran virus corona yang baru. Dikarenakan ketika kita mencuci tangan, kita membutuhkan memegang hand sanitizer-nya tersebut. Maka adanya penularan pada benda tersebut. Jadi karena problem tersebut dibutuhkanlah suatu alat yang dapat tempat untuk mencuci tangan, tapi tidak perlu menyentuh alatnya tersebut. Kemudian untuk di pasaran sekarang ada dua jenis mekanisme hand-free sanitizer yang sudah tersedia. Yang pertama itu adalah mekanisme manual yang terlihat pada sebelah kiri PowerPoint-nya. Itu biasanya dengan ketinggian 150 cm. Mekanisme pada produk sebelah kiri ini adalah dengan cara menginjak pada pedal pada bagian bawah sehingga bagian tuas bagian atas akan menggerakkan hand sanitizer-nya sendiri. Tetapi kekurangan dari benda ini adalah produknya yang dimesinnya terlalu besar atau yang terlalu tinggi. Kemudian yang di samping adalah hand-free sanitizer yang bermekanisme otomatis, yaitu menggunakan sensor. Cara penggunaannya adalah cukup meletakkan tangan pada bagian bawah sensor sehingga motor akan menggerakkan hand sanitizer-nya dan akan mengeluarkan cairan hand sanitizer-nya. Kekurangan dari benda ini adalah harganya terlalu mahal, bahkan dapat mencapai 1,5 juta. Dan untuk produk ini saja harganya mencapai 540.000 atau $32. Dan untuk menjawab permasalahan tersebut, mulai dari dimensinya yang terlalu tinggi dan harga yang terlalu mahal, maka adanya produk Bila. Bila adalah alat hand-free sanitizer yang kurang dari 40 cm yang dapat diperpanjang hingga 120 cm dengan cara diputar searah jarum jam. Dan tidak hanya kami melihat dari ukuran dimensinya saja, tetapi pengemasannya juga kami perhatikan juga. Kami mengemasnya dalam kemasan yang menarik dan setiap pengemasannya ada disertai sertifikat dan juga bonus-bonus lainnya seperti stiker dan hand sanitizer-nya sendiri untuk memberikan kesan premium. Dan untuk analisanya kami menggunakan SWOT analisis. Untuk strength dari produk kami itu, yang pertama, produk kami itu mudah dibawa kemana-mana karena dimensinya yang cuma berukuran 40 cm. Kemudian desain dan pengemasan produk yang unik yang berbeda dari produk-produk lainnya. Yang kami temui adalah kebutuhan promosi yang cukup besar karena ini adalah promosi yang besar. Kemudian opportunities yang saya temui adalah kebutuhan hand sanitizer yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah pengidap corona di Indonesia.
adanya perasaan aware dari masyarakat bahwa virus corona ini ada mematikan. Akan hadir yang akan saya temui. Yang pertama itulah mekanisme manual yang terlihat pada sebelah kiri, itu menggunakan pipa PVC. Dapat dilihat dari mulai desainnya cukup menarik yang dapat mengalir sama juga dengan mekanisme dari sensor. Kemudian target market dan segmentasi yang ingin kami tuju. Yang target market yang kami tuju itu yang pertama itu adalah dari kelas middle, itu berkisaran dari pengeluaran 1 juta per bulan. Kemudian sampai upper class, masih umur kami tidak mematok umur berapapun TikTok dan influencer lainnya. Penekanan pada word of mouth ini adalah berdasarkan marketing.co.id menyatakan 72% pembelian oleh pembeli disebabkan adanya komentar positif dari pembeli-pembeli lain. Jadi kami menekankan pada social media branding dan word of mouth ini. Kemudian bisnis model yang kami gunakan adalah profit. Profit yang kami ambil adalah 50.000 dari setiap produk yang kami jual. Kenapa mencapai 70%? Kenapa kami mengambil 50% atau 50.000 atau sekitar 70%? Karena ini adalah UMKM yang baru, sehingga kami membutuhkan kestabilan ekonomi untuk menjalankan produk ini. Sehingga dan kedepannya apabila produk ini penjualannya telah meningkat, maka kami akan menurunkan profitnya sehingga dapat dimiliki oleh semua orang. Kemudian dari profit 50.000 tadi, kami dapat membalikkan modal dari modalnya 5.175.000, hanya cukup cuma 3 bulan saja, kami sudah dapat membalikkan modalnya dalam bulan ketiga, bahkan profit. Jadi saya berharap ke depannya produk ini benar-benar dapat berada di masyarakatnya itu sendiri, karena menurut saya produk ini sangat-sangat berguna dan nantinya produk ini akan ada di setiap rumah di Indonesia, sehingga secara tidak langsung produk ini akan menekan angka corona di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya tanggapan dari para juri, pada dewan juri, silakan. Baik, terima kasih MC. Untuk tim Bila ya, saya melihat ini ide bisnisnya bagus ya, karena memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat sekarang ini, karena kita sedang dilanda oleh pandemik ya. Cuman ada yang ingin saya pertanyakan ya, mungkin nanti tim juri lain boleh mempertanyakan yang lain, ataupun audien juga boleh bertanya. Untuk produk ini, jika kita bandingkan dengan produk yang mungkin tadi kan kita mengkompernya, atau tim bilang mengkompernya ini lebih murah, terus lebih mudah dijangkau oleh kelas-kelas menengah ke bawah. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan ketahanan dari produk itu sendiri, tim Bila? Jadi kita kan kalau murah, orang kan juga memperhatikan bagaimana ketahanan. Jangan-jangan nanti dibeli murah,
tahannya sebentar. Ya. Ini kan ini permasalahan juga. Kira-kira ini bagaimana, Tim Bila? Iya Pak, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi produk kami ini tidak hanya mengusung dari harga yang murah Pak. Karena itulah pada segmentasinya kami dapat menjangkau upper class, itu untuk orang-orang menengah ke atas. Sehingga produk yang kami bawa itu tentunya juga berkualitas. Dan bahan dari produk kami itu adalah menggunakan bambu, Pak. Bambu. Kenapa bambu? Pertama, bambu itu tidak terlalu berat, sehingga dapat menekan beratnya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ketahanannya pada bambu tersebut.